kita ketemu lagi dalam acara Arisan Akad. Ya, hari ini tanggal 21 April di Cidung apa ini Boru ya? Ya. Oke, hari ini sekaligus memperingati ada Hari Kartini ya? Ya, sekaligus memperingati Hari Kartini. Ya, jadi ada susu AI juga yang memakai pakaian dengan tema Kartinian. Iya. Langsung aja. Sebelum acara dimulai, mungkin baiknya kita dimulai dengan doa pembuka. Dengan doa pembuka akan dibawakan oleh Bapak Timotius. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Mari kita sebelum mulai acara perkumpulan HK pada malam hari ini, kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa buat segala berkat dan rahmatnya sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita sama-sama berdiri dan memanggil Bapak Ibu semua berdiri untuk kita sama-sama berdoa membuka acara ini. Saya akan berdoa menurut iman keyakinan Kristen. Bapak Ibu Saudara semua silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Yang penting kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat malam hari ini, di mana Kau kumpulkan kami saudara bersaudara, kami boleh bertemu satu sama lain, dan kami bersyukur kami boleh bertemu dengan keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Sesuai dengan firman Tuhan, di mana kami boleh berkumpul dengan bersukacita rukun satu sama lain. Kami percaya di saat itu juga berkat-berkat Tuhan turun atas kami. Terima kasih Engkau memberkati perkumpulan HK Tuhan. Kami percaya HK ini bisa mempersatukan orang-orang HK dimanapun berada, termasuk di Pekalongan, dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami percaya juga Engkau pakai seluruh pengurus HK menjadi pengurus yang luar biasa, bisa mengurus dan mengatur segala sesuatunya sehingga perkumpulan HK ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat malam hari ini. Sebentar kami akan makan dan minum makanan dan minuman yang menjadi berkat kami. Kami percaya sudah disucikan dengan kuasa firman Tuhan menjadi kekuatan tubuh jiwa roh kami. Berkati tim dari Cindung yang menyediakan makan dan minum pada malam hari ini, dan juga kami percaya juga Engkau berkati orang-orang yang berharap pada Engkau, orang-orang yang tidak seberuntung kami Tuhan pada malam hari ini Kau berkati. Terima kasih Tuhan, kami membuka acara HK pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selanjutnya Acara selanjutnya kita akan mendengarkan paduan suara HK. Indonesia, harum nama
mudah-mudahan acara arisan harta yang kedua ini boleh terselenggara. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedatangan Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri pembukaan arisan yang kedua ini. Kita ada arisan lagi bulan Juni, Agustus, Oktober, dan Desember tahun ini. Saya akan sekali lagi. Dan kami mengingatkan kalau ada teman-teman atau yang mau ikut arisan yang 500-an masih boleh ikut terus mendaftar lagi. Kita masih bisa menerima daftar yang baru kalau masih ada yang kami ada pengumuman sebetulnya hari ini dari pengurus pusat Jakarta akan hadir. Kita juga karena dari Jakarta dan ikut hadir di sini dari Angka Tegal, Angka Pemalang Selada, dan dari orang apa-apa. Sebetulnya hari ini dari pengurus pusat Jakarta akan hadir pengalaman untuk bisa bertemu dengan Angka Tegal. Tapi karena ada acara tanggal 23 besok, karena di Jakarta pengurus pusat menerima kedatangan tamu dari Wali Kota Meco dan rombongan pada tanggal 23 April di Sun City, tepatnya di Sun City Restoran. Wali Kota Meco dan rombongan dalam rangka adalah pameran investasi kebudayaan, pariwisata, dan pertumbuhan Kota Meco. Kalau ada dari Pekalongan ada yang mau hadir, mungkin kita memang dibatasi orang saja, tapi kalau ada yang mau hadir, nanti coba saya daftarkan untuk ikut hadir tanggal 23 besok. Terus ada lagi undangan dari AK Solo. Ada undangan untuk ikut lomba line dance. Orang-orang Pekalongan, AK Pekalongan yang ikut lomba line dance boleh ikut lomba line dance tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus 2026 di Kota Solo. Syaratnya adalah dibagi dua kelompok A dan B. Kelompok A adalah 55 tahun ke bawah dan kelompok B 55 tahun ke atas. Dan AK Solo mengharapkan kehadiran keikutsertaan dari anak Pekalongan. Karena ini yang diundang seluruh Indonesia. Terakhir adalah ada pertemuan lagi nanti AKC Indonesia, pertemuan AKC Indonesia pada bulan September waktu 2 bulan mungkin ya di bulan September kalau tidak salah di Singkawang. Siapa yang mau hadir di Singkawang nanti kalau kamu nabung dulu dari sekarang, karena yang jadi ketua HK di sana adalah sekarang jadi wali kota. Itu jadi wali kota di Singkawang. Jadi itu akan sangat penting sekali karena juga saya diundang sebagai wali kota itu yang kedua kali, periode yang kedua. Jadi itu sungguh menarik kalau mau hadir. Boleh daftarkan ke pengurus ya. Nanti Pak Abu sudah siap untuk pulang ya, betul ya. Oke, dari tuan rumah nanti kita tidak akan kesasar kemana-mana, bisa makan kuliner yang enak. Toja Pak Abu, toja ya. Kita ada beberapa ini nanti selanjutnya ada mengenai
Nurdin dan Arisan kita akan jelaskan mengenai. Terima kasih untuk semuanya. AKG, TLC, Kosya. Tepuk tangan untuk Bapak Hartani. Ya, untuk berikutnya Bapak dan Maman Sugiono akan berbicara sedikit tentang arisan hakam. Saya di sini hanya ingin mewakili panitia arisan. Intinya kita dalam periode awal itu agak sedikit ada kendala, di mana kita itu cek saldonya itu agak sedikit sulit. Makanya kita pengurus berharap WA group itu hanya untuk memberikan bukti pembayaran saja, dan mungkin kedepannya kita akan membuat satu list peserta 186 kalau nggak salah. Kalau yang sudah bayar, nanti dari panitia akan memberikan centang. Jadi yang belum bayar nanti kelihatan. Apabila sudah bayar dan tidak tercentang namanya, nanti bisa menghubungi panitia biar untuk dicentang. Jadi biar lebih tertib maksudnya, karena kita kemarin agak sedikit kewalahan karena jumlahnya terlalu banyak, masuknya bertumpuk-tumpuk. Jadi dari panitia agak terkendala di situ. Mungkin kita mengambil solusinya seperti itu. Dan yang kedua, memang saya berharap acara malam ini kita pakai untuk saling satu menyapa, berkumpul. Yang kedua, program-programnya dari kita bisa tersampaikan langsung ke masyarakat Hakka Pekalongan. Ya, itu yang tadi Pak cerita itu memang sesuatu yang menarik. Intinya sebetulnya kita jadi manusia, yang penting kita harus punya rasa bangga. Kita harus bangga menjadi seorang Hakka. Kita dilahirkan sebagai seorang Hakka, harus bangga. Karena banyak orang-orang hebat adalah orang Hakka. Termasuk orang yang mendobrak Cungkuok sampai menjadi sekarang adalah seorang Hakka, yaitu Deng Xiaoping. Itu kan orang Hakka. Jadi kita sebenarnya harus bangga menjadi orang Hakka. Makanya mari kita bahu-membahu masyarakat Pekalongan Hakka selalu menggulirkan supaya budaya kita, budaya Hakka itu tidak luntur. Ini sangat penting. Makanya di Indonesia itu perkumpulan Hakka pusat itu selalu mengadakan kegiatan yang untuk tujuannya merekrut kita supaya orang Hakka itu di Indonesia bisa bersatu. Makanya betul Pak Wen, ini kesempatan baik ada acara kumpul bersama Hakka, perkumpulan Hakka pusat di Indonesia di Singkawang. Itulah tempat yang saya pernah pergi tahun 2010, di mana saya menyaksikan hampir semua orang di situ berdialek Hakka. Meskipun orang Dayak pun mereka bicara Hakka. Makanya ini adalah kesempatan besar. Mari mumpung ada Pak Abu bisa menjadi guiding petunjuk di situ, kita bisa nanti ditunjukkan tempat-tempat di mana di situ budaya Tionghoa itu begitu luar biasa. Kita di situ tidak merasa hidup di Indonesia. Di mana-mana isinya kelenteng ya Pak. Kota 1000 kelenteng. Saya waktu itu saya ke sana belum ada airport yang langsung. Saya waktu itu turun di Pontianak, nyetir mobil langsung ke Singkawang, kan 2 jam ya Pak. 4 jam ya waktu itu. Saya nyetir sendiri bersama teman-teman, sepanjang jalan itu banyak kelenteng di mana-mana. Nah, intinya memang mari ini kesempatan baik. Mari kita sekali-sekali ke Singkawang melihat budaya Hakka dan bisa menimbulkan rasa bangga kita sebagai orang Hakka. Saya kira begitu untuk hari ini. Terima kasih. Cek.
的翅膀，我爱我自负的光芒。爱你最柔和的地方，一起抱着和你的芬芳。那是的温暖，像天使的翅膀，我带我无边的欣赏。想着你还在这里，这不这离去，我的爱像天使说无语。如今你知道这里，曾经没有我，我为这个天使替我自爱。 Hubungan dengan Hari Kartini. Betul banget. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang siapa R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada 21 April 1879. Dia terlahir sebagai bangsawan, sehingga bisa dikatakan dia cukup beruntung karena bisa bersekolah di ILS atau University Lager School. Tapi sesuai dengan adat istiadat pada masa itu, Kartini hanya bisa bersekolah sampai usia 12 tahun. Setelah itu dia harus menjalani masa pinitan dan tidak boleh lagi bersekolah. Iya, pertanyaannya. Nah, ini buat Su Ari. Pertanyaan Yang kuis bisa malam ini. jawab, boleh langsung angkat tangannya ya. Kita awali dengan pertanyaan yang cukup mudah lah ya harusnya ya. Pertanyaan pertama, di kota mana R.A. Kartini dilahirkan? Langsung punya sebelah sana aja tuh. Gimana nih? Ini sebelah sana tuh tadi tuh. Di kota mana R.A. Kartini dilahirkan? Sebenarnya nggak pilihannya sih, tapi kayaknya tanpa pilihan ABCD udah langsung tahu ya. Dengan tante siapa namanya? Jepara, betul nggak? Jepara. Ya, betul. Ya, betul. Jawabannya Jepara. Jepara. Oh, ini sih masih gampang nih. Iya. Ini ada hadiahnya. Nanti kita ambilin jawabannya. Oke, salaman. Oke. Sambil itu kita lanjut ya. Dalam kesunyian pikiran itulah Kartini tidak membiarkan pikirannya ikut terpuruk. Ia mulai menulis surat-surat dalam bahasa Belanda yang fasih. Salah satu teman korespondensi yang paling akrab adalah seorang aktivis feminis orang luar negeri. Melalui surat-suratnya ini, Kartini menuangkan kegelisahannya tentang nasib perempuan pribumi yang tidak berpendidikan dan terkekang oleh adat. Pertanyaannya, siapakah sosok perempuan yang menjadi sahabat pena utama Kartini dalam bertukar pikiran? Nah, ini kayaknya lebih susah sedikit lah ya Iya. dari yang tadi ya. Ini berarti siapa? Bestinya Kartini? Bestinya ya, kalau sekarang bilang bestinya Kartini pada saat itu surat menyurat siapa tuh? Ada yang tahu? Ada yang tahu langsung ini dulu. Oke. Dengan siapa? B. Rosa Abenan. Siapa? Jangan buru-buru namanya. Rosa Abenan. Oke, betul nggak jawabannya? Siapa? Yang B ya? Rosa Abenan. Ya, Betul. tepat. Ini dengan siapa? Bukan yang itu. Oh, salah ya? Nah, yang B ini, Rosa Abenan mungkin memang pernah terdengar suaranya, tapi dia ini adalah istri pejabat pendidikan Belanda yang mengumpulkan dan membukukan surat-surat Kartini setelah beliau wafat. Jadi bukan temannya, tapi dia membantu mengumpulkan dan membukukannya, begitu sayang sekali ya. Berarti versi kita ada masing. langsung. Oke, boleh maju? Dengan siapa? Oke, jawabannya C. STL dengan Bella. Oke, apakah betul jawabannya? Ya, ST. betul. STL Delar atau sering biasa
aktivis feminis di Belanda yang menjadi lawan bicara paling kritis dan akrab dalam surat-surat Kartini ini. Oh, selamat!
Berkat pemikirannya yang maju dan relasinya dengan tokoh-tokoh tersebut, Kartini sempat mendapatkan kesempatan emas. Pemerintah menawarkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Namun sebuah pilihan sulit mengambilinya demi rasa hormat kepada ayahnya dan kewajiban sebagai seorang bangsawan. Ia harus merelakan beasiswa tersebut dan menerima lamaran pernikahan. Nah, pertanyaannya, yang bisa jawab boleh langsung maju ke atas panggung nih. Pertanyaannya, kemanakah tujuan sekolah tersebut sebelum akhirnya untuk memilih menikah? Mendapatkan beasiswa kemanakah kata Kartini ini? Ada yang tahu? Yang bisa menjawab silakan langsung maju ke depan. Kartini sempat mendapatkan beasiswa. Oh, ada yang angkat tangan di sebelah sana. Sampai di sana. Ini tahu apa cap kipcuk nih tante? Dengan tante Lianawati. Kartini mendapatkan beasiswa untuk belajar di Belanda. betul sekali. Betul sekali jawabannya. Betul, dia mendapatkan beasiswa ke Belanda, pusat pendidikan yang sangat kaya dan bahkan untuk belajar menjadi guru di sana. Oke, kita sambil lanjutkan. Kuis selanjutnya, pertanyaan terakhir. Nah ini cerita yang terakhirnya. Kartini akhirnya menikah dengan seorang bupati Rembang. Meski harus pindah dari kota kelahirannya, Kartini sangat beruntung karena suaminya adalah pria yang berpikiran modern. Sang suami sangat mendukung niat Kartini untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor kabupaten. Sebuah langkah nyata untuk mewujudkan mimpinya. Pertanyaannya, Siapakah sosok suami yang tetap mendukung Kartini untuk membuka sekolah bagi perempuan setelah mereka menikah? Sekali lagi, siapakah sosok suami yang tetap mendukung Kartini? wah, langsung tahu nih, karena kayaknya belum ada tulisnya. Dengan tante siapa? Jawabannya Raden Joyo Diningrat. Raden Joyo Diningrat. Nah itu kalau mirip-mirip yang mana tuh? Agak kurang tepat sedikit. Mungkin namanya mirip-mirip itu. Ada pilihannya tuh. Raden Mas. Yang A, Raden Mas Sosroningrat. B, Adimati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Yang B saja. Oh yang B saja. Langsung tanpa nggak perlu tahu yang lainnya lah ya. Oke, jawabannya apa betul? Betul sekali. Nanti kan ada kuis begitu lagi. Wih. Terima kasih. Pak Cakran. 最近冷冷是恋人节，花飞草要注意，心花好开花要美丽，年轻的少年能不孤寂。都为
Tiga orang bernyanyi nih. Bentar. Bentar. Bila rekan-rekan dari luar kota, saya hari ini terkesan dengan teman-teman HK dari Tegal. Saya berharap Tegal bisa bangkit lagi. Kita akan selalu bersama guyup rukun. Kalau ada acara kita nanti datang ke Tegal. Terima kasih. Kita mau sekian, 带着微笑。带来了我的烦恼，我的心中终于有个他，我那美丽心呐。
人转弯，绕身边人转弯。今天这个生，北边海角边洋，北边海角边洋。明天这微笑，将身边人转弯，让人为他转弯。Apa dulu? Bentar. Hop. Foso, foso. Iya nggak masalah. Goyang dong brandnya. Ăn liếc hả? Amoy ăn liếc hả? Saya mau ăn chả. Ăn hả rồi? Wow. Oke.